الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadinil Habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama anal kurama wa habaiban al-afadil ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Darul Mutakin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaih. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir pada kesempatan hari ini insyaallah kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihim wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sama saolo-olone barang, alangkah buruknya begitu atau buruk sekali. Istarau kang podo tuku sapa Yahudi, aiba'u tegese adol sapa Yahudi bihi kelawan barang, angfusahum ing pira-pira awake Yahudi, ayakfuru ing yento podo kufur sapa Yahudi, ay kufruhum tegese kufur sapa Yahudi, bima kelawan barang angzala kang nurunake sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala, bagian krono lacut, bagian krono lacut, ayun zila ing yento nurunake sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala min fadlihi saking fadole Allah, alaman ing atase wong yasya'u kang kersa sapa Allah min ibadihi nyatane saking pira-pira kawulane Allah. Faba'u mongko balik sapa Yahudi, raja'u tegese balik sapa Yahudi bi ghadabin kelawan duka, ala ghadabin ing atase duka kang weneh, walil kafiri lan iku kadhe wong kang kafir kabeh, adzabun utawi siksa kang ina, muhinun tegese niku ina. Nah niki ayat 90 dari surah Al-Baqarah, lanjutan tentang bagaimana orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mereka kemarin mengingkari kitab-kitabnya Allah atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'sama sa'alawane barang, alangkah buruknya perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka dikatakan istarau bihi anfusahum, aiba'u tegese podo adol. Mereka itu orang-orang Yahudi menjual dirinya dengan mengingkari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten percaya kalih kitab-kitabe Gusti Allah. Ini orang-orang Yahudi. Jadi menjual diri mereka dengan apa? Mengingkari yang diturunkan Allah. Ayakfuru ay kufruhum bima anzalallah. Jadi mereka itu tidak percaya dengan kitab-kitabnya Allah. Tafsiripun minal Qur'ani tegese Quran, maksudnya yang diturunkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Al-Quran. Bagian kenapa mereka tidak percaya? Bagian karena mereka itu memiliki rasa iri dengki, ya, memiliki rasa iri dengki, liyakfuru ay hasadan tegese dengki, ayun zilallah bukan hanya dengan Al-Quran, ayun zilallah tapi sesuatu yang diturunkan, anugerah yang diturunkan kepada hamba yang dipilih oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki sifate orang-orang Yahudi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan faba'u bi ghadabin ala ghadab. Orang-orang Yahudi itu mereka mendapatkan ghadab, murkanya Allah setelah mendapatkan murka Allah yang sebelumnya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Abdullah ibnu Abbas
Beliau menafsirkan faba'u bi ghadabin ala ghadab. Orang-orang Yahudi itu mendapatkan murkanya Allah setelah mendapatkan murka. Maksudnya murka Allah yang pertama adalah ingkarnya mereka kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah ingkarnya mereka kepada Rasulullah. Maka bahasanya mereka mendapatkan murka setelah murka yang sebelumnya. Jadi murka yang sebelumnya adalah karena mereka ingkar kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah karena mereka ingkar kepada Al-Quran atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsiran yang kedua, menurut Abu Al-Aliyah, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Murka Allah yang pertama kepada orang-orang Yahudi adalah karena mereka bukan tidak percaya kepada Rasulullah saja, tapi mereka tidak percaya kepada Nabi Isa. Bahkan kalau dalam kitab tafsir Jalalain ini mengikuti penafsiran yang kedua. Jadi ghadabnya Allah, murkanya Allah kepada orang-orang Yahudi yang pertama adalah karena mereka ingkar bi Isa wal kufri bi Isa. Yang kedua adalah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penafsiran yang ketiga dari Imam As-Sadi. Beliau menyampaikan murka Allah yang pertama karena dulu orang-orang Yahudi itu mereka menyembah sapi. Ini tafsiran yang surah-surah ayat 23, 24 Al-Baqarah, berkaitan dengan bagaimana mereka menyembah sapi. Kemudian yang kedua, ghadabnya Allah karena tidak percaya atau ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayat ini menjelaskan alangkah buruknya mereka terdahulu orang-orang Yahudi. Mereka itu menjual dirinya dengan kekufuran. Mereka menjual dirinya dengan keingkaran kepada Allah, keingkaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasanya adalah dengan apa? Dengan hasud, baghyan. Mereka itu merasa iri dengki. Baghyan ayyunazzila Allahu min fadlihi ala may yasha. Kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan orang Yahudi itu ingkar kepada Nabi karena yang diangkat oleh Allah, yang dipilih oleh Allah bukan dari bangsa Yahudi, ya, tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Quraisy. Kok sing dadi nabi ora saka kaumku, tapi dari Bani Quraisy, dari Bani Hashim, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu ingkarnya, dengkinya itu karena tidak dipilihnya nabi dari kaumnya atau kalangan mereka sendiri, Pak. Mereka hasud, mereka iri dengki. Bahasanya baghyan ayyunazzilallah. Nah, maka di dunia ini, Pak, itu banyak orang yang ketika ada orang lain yang dipilih oleh Allah mendapatkan suatu kenikmatan, orang lain akan merasa iri, merasa dengki. Niki sifatnya menungso secara umum. Wonten tiyang kok angsal nikmat saking Gusti Allah, maka orang lain yang melihat secara fitrah, niki jenengan muhasabah mawon, kira-kira oleh ndelok tangga duwe tanggane kok angsal nikmat, jenengan melu bunga apa ning ati asline ada rasa iri dengki. Dan niki sifatnya menungso, Pak. Mula Kanjeng Nabi niku ngantek dawuh ngoten, Pak. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Raihlah kesuksesan, ini kata Rasulullah. Raihlah kesuksesan atau capailah kesuksesan dalam dirimu di dalam kehidupan ini bil kitman,
dengan cara menyembunyikan dari orang lain. Tapi kan yo angel ya Pak. Angsal nikmat diumpetke terus kan yo angel. Mosok tuku mobil diumpetke terus kan betul. Mosok mangkat umroh bolak-balik kok diumpetke kan mboten saged Pak. Wong yo pamitan. Mesti pamitan. Maka apapun yang bisa kita sembunyikan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yang kita raih, yang kita capai, yang bisa kita sembunyikan, maka sembunyikan. Sembunyikan dalam arti tidak diperlihatkan kepada orang lain. Nah, kalau sekarang itu zamannya media sosial Pak, lebih angel meneh. Lebih sulit lagi. Mangkat umroh foto. Jane ngibeten napa-napa wong nyatane yo wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lek angsal nikmat yo fahaddits, diceritakan, ditampakkan. Tapi di sisi lain kita juga ada yang namanya menjaga bil kitman. Cara umroh di foto kaji di foto yo ing atase njaluk donga asline khusnudzon mawon njaluk napa njaluk donga muga-muga dadi kaji sing mabrur umroh makbul ngoten niku ngoten napa-napa. Tapi kata Rasulullah istainu, ada saatnya harus seimbang. Ora kok kabeh didelokke wong liya mboten. Ya sesekali mboten napa-napa. Karena zamannya zaman media sosial. Loh sekarang sulit, Pak. Kalau ada orang yang berdakwah lewat media sosial, nggawe status yang mengajak kepada kebaikan, dikira sok apean, Pak. Kan yo angel juga, Pak. Alah sok suci, senangnya ngomongi wong, lho sok suci. Ini dalam rangka menyeimbangkan dengan postingan-postingan yang tidak baik. Tapi tetap juga terkadang dianggap tidak baik. Cara status niku gawe kata-kata mutiara, kan ngoten nggih? Kata-kata mutiara, ajakan kepada kebaikan, nasihat, ono wong ngaji di syuting. Wah pamer ngaji meneh lho, Pak ngaji kok pamer. Nggih mboten napa-napa, membandingi mereka yang hanya upload sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oh yang lain itu nggawe status dangdutan, nggawe status gambar-gambar wong wedok ngoten niku lho diimbangi, Pak. Oh kata Rasulullah harus disembunyikan. Nggih mboten napa-napa. Oh iki ngaji, ayo ngaji bareng-bareng. Memang zamannya ngeten niki, Pak. Menyeimbangkan itu ya, harus seimbang. Tapi dawuhipun Kanjeng Nabi niku wau istainu ala injahil hawaiji bil kitman. Jadi raihlah kesuksesan panjenengan itu dengan apa? Bil kitman, dengan menyembunyikan dari orang lain. Kenapa demikian? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Sebab di dalam setiap nikmat iku mahsudun, ada sesuatu yang sifatnya nanti mengarah kepada sifat iri dengki. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi raihlah kesuksesan itu dengan cara menyembunyikan dari orang lain. Kenapa? Fa inna kulladzi nikmatin, sebab di dalam tiap-tiap nikmat mahsudun. Iku ono sifat iri dengki dari orang lain, Pak. Mula kudu diumpetke. Mula wingi ono sing gawe tulisan ngoten. Saat ini tuh menampakkan kegagalan dibully, Pak. Menampakkan kegagalan dibully. Nggawe status kok nganggur-nganggur ngono wong kok ora tau kerja ngono nganggur-nganggur dibully, Pak. Lek menampakkan kesuksesan diutangi, Pak. Nangel, Pak. Ngoten nggih. Nganggur-nganggur ngono foto nganggur mlaku-mlaku ngono dibully, Pak. Wong kok ora kerja ngono lulak-luluk tok mlaku dibully. Ketika menampakkan kesuksesan diutangi, Pak. Wong kae sukses ngono kerjane dolan-dolan luar negeri terus misalkan ngoten niku. Malah diutangi. Makanya serba sulit.
Makanya kita harus bisa mengimbangi. Wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada. Lah ini orang-orang Yahudi itu, mereka itu awalnya adalah berasal dari kata-kata baghyan. Mereka itu iri dengki kepada Nabi karena beliau yang dipilih sebagai Nabi bukan berasal dari kalangan orang-orang Yahudi, tapi justru di luar orang-orang Yahudi. Walil kafirina adzabum muhin. Dan bagi mereka orang-orang yang kafir dikatakan adzabun muhinun, azab ya, adzabun muhinun, azab yang menghinakan. Ya, mereka dihinakan, mereka dikerdilkan, mereka dilemahkan. Mereka mendapatkan azab dari Allah bukan hanya di akhirat saja nanti, tapi di dunia itu juga sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi azabnya Allah itu ada yang modelnya itu di DP neng dunyo. Oh, disiksa di dunia, nanti di akhirat diringankan. Ono sing dilulu neng Gusti Allah. Padahal orang kafir, padahal orang yang maksiat, orang yang penuh dengan dosa kepada Allah, gawe dosa tok, tapi uripe penak wong kae. Padahal maksiat terus, gak tahu ibadah, jarang sholat, neng masjid ra tahu mangkat, tapi uripe penak, ngoten niku rezekine lancar, terus dilulu teng Gusti Allah. Adabe sumben neng akhirat. Ada yang langsung diberikan adab di dunia. Kemaksiatan meriang mati, Pak. Diadab neng dunyo. Nanti di akhirat juga akan diadab. Makanya adanya musibah, panjenengan mendapati musibah. Musibah apapun yang menjadikan nyawa kita hilang, nyawa manusia hilang, bagi sebagian orang itu azab, bagi sebagian orang itu ya pancen musibah, ujian. Misalkan dulu ada tsunami di Aceh, yang meninggal kan bukan hanya orang-orang Islam saja, Pak, orang-orang kafir. Mereka bahasanya adalah diazab oleh Allah di dunia. Bagi orang-orang Muslim itu ujian. Itu ujian wis disiksa ning alam dunya, sumben ning akhirat karek mlebu surgane. Yang orang-orang kafir, mereka disiksa di dunia, nanti disiksa di akhirat. Nah, bentene ngoten niku. Nah, maka bahasanya walil kafirina adzabum muhin. Bagi orang-orang kafir, mereka mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lan tatkala diucapake lahum kadue Yahudi, ketika dikatakan kepada orang-orang Yahudi, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Hei orang-orang Yahudi, berimanlah kalian kepada yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Ketika dikatakan kepada mereka demikian, mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina. Ngapunten, saya itu hanya mengimani yang diturunkan kepadaku, yaitu kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka ingkar kepada Al-Qur'an. Mereka dahulu orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Qur'anul Karim.
Ketika dikatakan kepada mereka, hei orang-orang Yahudi, berimanlah kalian kepada yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Jawaban mereka, qalu nu'minu bima unzila alaina. Ngapunten, kami itu hanya yakin, mempercayai, mengimani yang diturunkan kepada kami. Maksudnya adalah Taurat, yaitu kitab Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Mereka mengimani sesuatu yang diturunkan kepada mereka, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka itu mengingkari, kufur ya, kepada apa-apa selain yang diturunkan kepada mereka. Jadi ono kitab Zabur orang ngimani, ono kitab Injil orang ngimani, ono Al-Quran yo ora diimani. Yang mereka imani satu-satunya ya yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab kitab Taurat. Maka bahasanya wa yakfuruna bima wara'ahu siwahu, tegese sak liyane Taurat, au ba'dahu utawa sakwise Taurat, minal Qur'ani, nyatane saking Quran. Nah, kalau kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan mengimani kitab-kitabnya Allah. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita itu diperintah untuk mengimani Allah, amana billah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat itu kuwadah ratusan ribu, ada yang mengatakan miliaran malaikat. Jumlahnya malah malaikat. Yang diimani berapa? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini yang diimani. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Itu kitab-kitabnya Allah, kitab samawi. Wajib panjenengan mengimani, ono kitab Gusti Allah niku Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, karena kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW, kitab Al-Quran yo sing dipelajari Al-Quranul Karim. Ewon dene kok ono kitab Taurat, Zabur, Injil hanya sebagai tambahan wawasan. Isinya adalah sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Maka bahasanya Al-Quran dari kata-kata qoro'a, yang maknanya adalah bacaan yang sampai pada kesempurnaan. Jadi ada namanya nasikh mansukh, ada hukum-hukum yang sudah dihapus sebelumnya. Misalkan Al-Quran itu wonten ayat wa anta jama'u bainal ukhtain, janganlah kalian itu membarengkan, wa anta mengumpulkan, wa anta jama'u bainal ukhtain, antara adik kakak untuk dinikahi. Oh, berarti dulu itu boleh, Pak. Karena bahasanya Al-Quran wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali yang berlaku terdahulu. Berarti riyin angsal menikah dengan perempuan kakak adik, kemudian dilarang, itu namanya nasikh mansukh. Jadi ada beberapa budaya syariat yang memang kemudian disempurnakan. Maka Al-Quran itu bahasanya adalah bacaan yang mencapai kesempurnaan. Itu Al-Quranul Karim. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Wa huwal haqqu, lan ing barang kang hak. Mereka mengatakan bahwasanya itu adalah kebenaran. Musaddiqan lima ma'hum,
Ya, musaddiqa hale nyandingake lima marang barang mahum sartane Yahudi. Mereka yang mengatakan bahwasanya yo yang benar itu yang diturunkan kepada kami, bukan yang diturunkan kepada selain kami. Zabur ke yo salah, Injil ke yo salah, Al-Qur'an iku yo salah. Sing bener ming wekku. Ini kata orang-orang Yahudi, wa huwal haqqu dikatakan musaddiqan lima ma'hum. Ya, kalau kita membenarkan semuanya, membenarkan dalam arti mengimani. Kalau mereka tidak, pokoknya sing bener ming Taurat, Zabur, Injil, Quran kabeh salah. Itu kata mereka orang-orang Yahudi. Nah, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kata Allah, ya kalau memang engkau merasa benar, ya, kalau engkau merasa benar, qul katakanlah kepada mereka Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah. Kalau mereka itu merasa benar, falima taqtuluna mongko krana apa kok mateni para nabi. Ya, falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa mereka itu membunuh para nabi kalau mereka itu merasa menjadi orang-orang yang benar? Min qablu in kuntum mu'minin, jika kamu memang merasa orang-orang yang beriman. Jadi mereka diberikan nasihat agar beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran. Mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Mereka mengatakan, aku hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Maksudnya adalah kitab Taurat. Maka kemudian kata Allah, kalau engkau memang demikian, merasa beriman, merasa benar dengan apa yang diturunkan kepadamu, falima taqtuluna anbiya Allah, mengapa kalian dulu membunuh para nabi? Niku ajarane sapa? Ngoten. Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Jika memang kita itu merasa bahwasanya menjadi orang-orang yang beriman. Nah niki kaum Yahudi. Nah, ayat 90 dan 91 ini menceritakan, ya, menyempurnakan riwayat sebelumnya, kisah sebelumnya tentang bagaimana orang-orang Yahudi. Maka dikatakan oleh Allah, alangkah buruknya bi'samastarau bihi anfusahum. Mereka orang-orang Yahudi menjual dirinya dengan kekufuran. Kenapa mereka kufur? Baghyan ayyunazzilallah. Landasan mereka itu kufur kepada Allah karena baghyan, ada rasa iri dengki kepada nabi yang diangkat karena bukan dari kalangan Yahudi tapi dari kalangan yang lain. Kemudian dikatakan wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, wong-wong Yahudi, ayo podo iman ning Gusti Allah, ayo podo iman ning kitab sing diturunkan ning Gusti Allah. Mereka mengatakan moh, ngoten. Mereka mengatakan apa? Moh. Pokoknya kula niku namung iman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Dengan itulah kami berpegangan. Maka semacam ditantang oleh Allah. Loh, kalau memang merasa iman, in kuntum mu'minin falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa engkau dulu membunuh para nabi? Padahal tidak diajarkan di dalam kitab Taurat membunuh orang atau membunuh para nabi. Inilah sifat-sifat orang Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Marilah kita tuh bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. المكث فيها بالذهاب الشوق
الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب